Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa juga kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menunjukkan jalan dari jalan kegelapan menuju jalan terang kebenderang. Baiklah, di sini saya ingin memberikan materi dari materi teori administrasi negara yang diampu oleh dosen Kamarudin Selang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nur Hadijah, NPM 09105804201118. Saya dari kelas A, semester 6, jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Baiklah, saya ingin menjelaskan pertanyaan dari nomor 1, pengertian administrasi secara terminologi. Administrasi berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang pada awalnya dialih bahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Menurut Waldo dalam Shafri, administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat atau tidak dipenuhi oleh privat atau swasta. Pertanyaan yang kedua, pengertian administrasi menurut Dwight Waldo, bahwa administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi. Pertanyaan yang ketiga, pengertian administrasi menurut SP Siagan berpendapat bahwa administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Deliang Ji menyatakan bahwa administrasi ialah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan suatu kelompok yang berkenan dengan suatu hubungan kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, teori hubungan manusia. Ini teori dirintis oleh Alton Mayo. Salah satu pengertian administrasi menurut S.P. Robbins bermaksud menguji hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik. Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial justru merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual. Selanjutnya, menurut L.D. White, administrasi publik terdiri dari semua operasi yang bertujuan untuk memenuhi atau menegakkan kebijakan publik. Di sisi lain, menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah penerapan hukum yang terperinci dan sistematis. Pertanyaan selanjutnya, administrasi menurut J.M. Pfiffner adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Pengertian ke-8 yaitu menurut Ordway Tate menjelaskan bahwa administrasi adalah usaha yang luas untuk mencakup segala bidang untuk pemimpin, mengusahakan mengatur kegiatan kerjasama manusia yang ditunjukkan pada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Pengertian terakhir menurut J.E. Walters, administrasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, penilaian, dan pengendalian suatu usaha. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.